Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langka Padane di mana Gelora Cinta Rasul akan mengupas tentang bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah. Bahwa Rasulullah adalah suri teladan yang baik bagi kita semuanya. Baik pemirsa RCTV, saat ini saya sudah berada di Musola Raudatul Tholibin Kiai Haji Solihin, tepatnya di Desa Cikancas, Kecamatan Beber, Cirebon. Dan sudah hadir bersama saya yaitu Kang Usup ya, ini selaku Ketua DKM. Sehat Kang? Sehat selalu ya, semangat terus ya. Semangat terus. Dan juga yang istimewa pada kali ini pemirsa, hadir Bacalek Provinsi Jabar 12 yaitu Bapak Nugraha. Sehat Pak? Sehat selalu ya Pak ya. Bersama-sama mendampingi Gelora ya Pak ya. Luar biasa. Dan juga hadir di sini ada juga adik-adik kita yang masih ini masih usia muda sekali ya Pak Usup ya, Kang Usup ya. Dan juga ada remaja masjidnya yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah ya. Saya boleh minta tepuk tangannya untuk kita semuanya. Ya, Kang Usup selaku Ketua DKM dari Musola Raudatul Tholibin ya. Ini di sini itu saya melihat ada anak-anak juga, ada remaja masjidnya juga ya. Sebetulnya kegiatan apa sih yang biasa dilakukan selama bulan suci Ramadan ini, Kang? Ya, terima kasih. Pada bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah santri-santri yang usianya masih belia dan remaja ini ada kegiatan yaitu kalau sore kita tadarusan. Tadarus, Iya, betul. ada setoran ya ke para ustadz ya, Oke. yaitu jadi nanti di akhir ini, nanti di akhir Ramadan ini ada hatam gitu. Ada hatam Quran gitu. Nah ini untuk pembagiannya seperti apa Pak? Ini kan saya melihat ada anak-anak juga dan juga ada remaja masjid. Dipisah atau seperti apa? Dipisah usia sekolah dasar sama usia di tingkat SMP atau MTS. Oke, jadi memang terpisah ya. Terpisah. Tapi nanti setiap hari ada setoran tadarusnya Ada setoran berbeda-beda ya. tadarusannya, Oke. iya. Nah ini setiap hari nih selain bulan suci Ramadan ini Musola Raudatul Tholibin ini kegiatannya seperti apa Pak? Kalau di luar bulan Ramadan ini setiap malam ini para santri diajarkan ilmu tajwid tentunya, terus ilmu fikihnya Vicky betul? kepada remaja ini, terus ada juga tentang akidah akhlak sama sejarah Islamnya. Jadi ada pembahasan-pembahasan setiap malamnya. Oke, jadi memang Musola Raudatul Tholibin ini memang betul-betul hidup ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. oke. Nah selain tadi kegiatan-kegiatan tadarus, lalu juga kegiatan mungkin ada kegiatan lain Pak? Di malam hari atau dari pagi sampai dengan malam hari ini sampai dengan subuh nih menjelang sahur nih kegiatannya apa saja Pak? Kalau malam itu tentu santri dan warga di sini yaitu sholat tarawih bersama-sama di sini. Setelah itu juga ada tadarusan. Dan itu juga jadi program dari asar nanti diteruskan lagi setelah sholat tarawih. Oke. Bahkan ini juga kalau menjelang sahur santri-santri juga ini ada hadroh, jadi ada keliling untuk membangunkan masyarakat di sini. Oke, jadi itu semuanya terkumpul di sini ya Terkumpul di kegiatannya, sini, pusatnya di Musola Raudatul Tholibin ini ya Pak ya. Iya, betul. Luar biasa ya, tadi dari sore hari sampai dengan tarawih, setelah tarawih juga ada kegiatannya ya. Oke, nah itu Pak, kalau kita ada kegiatan tadi rebana ya, membangunkan yang sahur, itu biasanya keliling kampung atau gimana? Keliling kampung. Keliling Ya, kampung? tentunya di blok sini. Di Iya, blok-blok sini di saja gitu ya? Sini, di warga sini. Iya, Oke, betul. Nah kalau yang terdaftar nih Pak untuk yang remaja masjid dan juga adik-adiknya sudah berapa banyak nih Pak nih yang tergabung Yang menjadi remaja terdaftar masjid? itu di catatan para ustadz itu ada 40 kurang lebih 40 santri. Ya Oke. kebetulan mungkin hujan ya. Oh iya. Jadi sekarang ya ada yang
belum hadir. Ada yang belum hadir. Tapi yang terdaftar dan tercatat itu 40 ya. Ya, Artinya memang antusias masyarakat di wilayah Desa Cikancas Cikancas, ini, khususnya blok tengah ini. Blok Ya, Tengah ini memang begitu antusias ya untuk Antusias, keberadaan musola ini ya Iya, Pak ya. betul. Nah ini untuk remaja masjid sendiri biasanya dari mana aja nih Pak nih? Ini khususnya dari blok sini. Jadi ini juga putra-putri dari daerah setempat sini. Karena di desa sini banyak musola-musola dan Betul. juga ada pesantren. Jadi kalau ini kita khususkan di lingkungan sini saja. Hanya di lingkungan Iya. blok tadi, blok tengah ya. Blok tengah. Oke, mungkin Kang Usup harapannya apa nih untuk remaja masjid dan juga untuk masyarakat dan pemirsa RCTV juga dengan adanya program Gelora Cinta Rasul yang disiarkan di RCTV ini, Kang? Tentunya harapan kami selaku pengurus, terutama kepada santri-santri ini, kita mempersiapkan generasi milenial yang berilmu, berakhlak mulia, tutur katanya juga yang bagus, tentunya berakhlak mulia ini, dan siap meraih masa depan dengan akhlak yang islami gitu. Harapan besar. Amin. Jadi tidak hanya mengisi waktu kekosongan saja ya, Iya, tapi betul. harapannya adalah nanti mereka tumbuh menjadi pemuda-pemudi yang tadi berakhlakul karimah. Iya, Oke. berilmu. Terima kasih Kang Usup. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak sudah menerima kami juga di Musola Radatul Thalibin ini. Oke, Iya. selalu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul. Baik pemirsa, masih bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul. Gelora Cinta Rasul masih bersama dengan Musola Raudatul Thalibin Kiai Haji Solihin ya tadi ya. Tadi Kang Usup menyampaikan bahwasanya harapannya mudah-mudahan dengan adanya generasi yang saat ini dibimbing di musola ini ya Pak ya. Mereka tidak hanya mengisi kekosongan saja tapi berharap mudah-mudahan akan ada generasi-generasi yang berakhlakul karimah. Jadi tidak hanya mereka pandai dari akademis saja tapi juga agamanya baik ya Kang Usup ya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan juga anak-anak yang hadir di sini bisa tumbuh menjadi generasi muda, generasi yang berakhlakul karimah. Iya, dan Amin. berilmu. Dan berilmu betul. Oke. Boleh ke Pak Nugraha, Pak Nugraha. Oke. Sehat Pak Nugraha? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah semangat terus ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Nugraha kembali silahkan disapa pemirsa RCTV Pak. Hadirin pemirsa RCTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nugraha, beliau ini adalah Bacalek Provinsi Jabar 12 Partai Gelora. Boleh tepuk tangannya? Ini luar biasa ya, Musola Raudatul Thalibin kedatangan Bacalek Provinsi Jabar 12 ya Pak Kang Ucup ya. Ini mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Pak Nugraha bisa ini ya ada di posisi Jabar 12 nih ya. Ini jangan lupa nih sama Musola Raudatul Thalibin nih Pak. Amin, insyaallah. Oke. Pak Nugraha tadi kita sudah bicara Gelora Cinta Rasul ya Pak Nugraha ya. Nah Iya. ini Pak, rencana apa saja sih Pak yang sudah Bapak siapkan untuk Jabar 12 Pak? Iya insyaallah sebagai mohon doanya Pak Kiai, saya ini sebagai bacalek provinsi dari Jawa Barat 12, insyaallah saya sedang mempersiapkan beberapa program yang memang mungkin nanti ke depan bisa kita realisasikan. Bagaimanapun juga ini Bacalek ini kan adalah anggota legislatif bukan eksekutif. Nanti perlu ada program-program usulan musrenbang, kemudian naik ke atas. Itu yang kemudian nanti kita coba perjuangkan dari wilayah yang mencakup Jawa Barat 12. Kira-kira seperti itu. Nanti insya Allah perlu diperjuangkan. Terutama dalam bidang akhlak tadi ya. Tadi kita sudah cerita-cerita. Ya ini memang perlu ada pembangunan mental, spiritual, ya, terutama dalam hal nilai-nilai agama. Barangkali itu ya. Oke Pak Nugraha luar biasa ya tadi ya. Kita bicara mental dan akhlak ya Pak Nugraha ya. Jadi PR utama ya. Nah ini Ya. Pak Nugraha.
di Jabar 12 itu mungkin permasalahannya banyak sekali ya Pak ya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Begitu ya Kang Usup ya. Apalagi kita yang ada di bawah ya Kang Usup ya. Nah dari Bapak sendiri kira-kira segmentasi bidang apa yang akan Bapak pegang terlebih dahulu nih Pak. Yang akan Bapak benahi terlebih dahulu nih di Jabar 12 Pak. Saya teringat ucapan dari Bapak Presiden, mantan Presiden kita, Bapak Presiden Habibie, ketika beliau di akhir-akhir hayatnya itu, beliau katakan bahwa pendidikan setinggi langit apapun, yang kami butuhkan itu adalah anak yang soleh dan soleha, yang tentunya akan mendoakan. Ini punya nilai intrinsik ya, punya nilai yang terpendam yang barangkali membuat saya jadi tersentuh. Memang akhlak spiritual inilah modal utama basic kita untuk membangun bangsa ini. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Kalau bangsa yang maju, ya insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita bersama, karena memang Gelora ini adalah partai baru yang mengusung kebangsaan, religius kebangsaan yang akan kita bangun bersama-sama adalah mentalitas, ya diawali dari mentalitas masyarakatnya, sehingga dia akan memilih pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang berakhlak baik, tentunya yang beriman dan beramal soleh insya Allah begitu. Oke tadi ya, artinya kalau kita dengarkan bersama-sama Pak Nugraha melihat pendidikan itu hal yang sangat penting ya Pak ya. Artinya SDM di mana nanti SDM itu yang akan membuat kita menjadi cerdas, ya begitu ya Pak Nugraha ya. Betul. Oke, ketika kita sudah cerdas, kita akhirnya tidak memilih itu tidak diiming-iming sesuatu. Setuju nggak nih anak muda nih? Setuju ya? Oke, jadi memilih itu cerdas, pimpinannya siapa, visi misinya seperti apa, tadi seperti yang Pak Nugraha sampaikan ya. Jadi kita sebagai anak muda bukan saatnya lagi sebagai pemandu sorak. Kita anak muda bukan saatnya lagi cuma nonton, jadi penonton. Tapi anak muda lah yang nantinya memegang peranan penting. Karena kita melihat usia Pak Nugraha, usia Kang Usup ya. Tidak lagi nanti akan sampai kapan gitu ya Kang ya. Jadi anak muda, saatnya lah anak muda memegang pemerintahan ini. Begitu ya Pak Nugraha ya. Ya, betul, Pesan harapan Gelora untuk anak muda nih Pak Nugraha, silakan disampaikan. Belajar tidak boleh berhenti, jangan putus sekolah. Nah, ini pendidikan yang menjadi utama kita. Yang kedua, setiap usaha insya Allah itu akan ada hasilnya. Maka jangan pernah berputus asa, apalagi di bulan Ramadan. Jangan sekali-kali kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang berputus asa atas rahmatnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sama kita, oleh karena itu alhamdulillah kita semua sekarang berada di bulan suci Ramadan. Ini juga berkat doa-doa dari kita yang diajarkan Pak Kiai sama kita. Apa? Kita minta dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan itu bagian dari awal perjalanan kita untuk menuju kepada manusia yang sempurna. Fi ahsani taqwim insya Allah. Amin, luar biasa. Tepuk tangannya boleh Pak Nugraha. Anak muda tidak boleh putus asa. Anak muda tetap mencari rahmatnya Allah. Oke, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul. Oke, masih bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul di Musola Raudatul Tholibin Kiai Haji Solihin. Pak Nugraha, semangat sekali nih Pak ya. Tadi ya kalau kita bicara anak muda, kita bicara rahmat Allah. Nah ini Pak, mungkin di sesi ini sesaat lagi juga Pak Nugraha akan menyampaikan tausiahnya ya Pak ya. Tapi tadi saya mengutip kalimat terakhir dari Pak Nugraha, bahwasanya rahmat itu sesungguhnya kita yang mencari atau Allah yang berikan kepada kita nih Pak nih. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada seluruh insan manusia, tidak dibeda-bedakan. Oke. Itulah sifat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sifat rahimnya Allah itu akan khusus kepada orang-orang yang memang Allah cintai. Oke, jadi untuk rahmat itu diberikan kepada semuanya ya. Allah tidak pandang bulu, mau yang beriman dan tidak gitu ya Pak Nugraha ya. Betul. Oke, tinggal bagaimana kita untuk mencari tadi rohimnya Allah gitu ya, pilihan-pilihannya Allah. Oke, mungkin dilanjutkan Pak Nugraha untuk tausiahnya, silakan Pak Nugraha.
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'suri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Ibadah Allah, pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menikmati bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ini ada juga orang yang mengatakan bulan Ramadan ini sebagai mausimu ta'ah, musim ketaatan. Alhamdulillah, inilah berkahnya bulan suci Ramadan. Rahmat yang Allah berikan kepada semua insan yang beriman agar senantiasa dapat melaksanakan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini sebagai musim ketaatan kita lihat masjid-masjid, musola-musola, langgar-langgar itu semua penuh. Di awal-awal waktu itu subhanallah semua orang yang mungkin tadinya sholatnya jarang, seminggu sekali, alhamdulillah bulan suci Ramadan ini mereka berbondong-bondong, berduyun-duyun datang ke masjid-masjid, musola-musola untuk melakukan ibadah sholat. Yang tadinya mungkin tidak menjamah Al-Quran, tapi dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, kita semua mencoba membaca Al-Quran. Yang tadinya cuma 1 ayat, 2 ayat per hari. Alhamdulillah sekarang bulan suci Ramadan Allah kasih anugerah yang sangat luar biasa. Sehingga kita bisa membaca dengan 1 juz per hari. Yang tadinya 1 juz bisa 2 juz per hari. Begitu seterusnya. Sehingga kita bisa 2-3 kali khatam di dalam bulan suci. Nah, inilah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Inilah mausimu ta'ah yang diistilahkan oleh banyak orang. Bahkan saking ketaatannya itu luar biasa, kadang-kadang habis sholat isya, mau sholat tarawih, orang yang masih di rumah sajadahnya sudah sampai di musola duluan. Ya begitu ya, tapi ini bukan di sini Pak Kiai, ini di luar sana. Orangnya masih buka puasa, tapi sejadahnya udah nitip paling di awal, soft pertama. Ini punya si Anu, ini punya si Anu. Kenapa? Karena saking taatnya. Jadi bukan hanya orangnya saja yang taat. Kadang-kadang sejadahnya ditempel duluan sebagai bukti ketaatan dia kepada Allah. Mudah-mudahan ini terus berlanjut sampai dengan 30 hari insya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan demikian pemirsa, mari sama-sama kita laksanakan ibadah Ramadan ini dengan betul-betul mengetahui filosofi atau falsafah dari diwajibkannya kita melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa itu kita lihat ujung ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya enggak mau istilahkan terjemahkan takwa itu dalam bahasa fikih, tapi dalam bahasa hati. Takwa itu ketundukan. Takwa itu ketaatan tanpa reserve, tanpa embel-embel. Semua menerima takdir yang Allah berikan kepada kita.
Nah, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena bisa nggak kebayang sama kita kalau kita waktu itu berdoa sama Allah sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di dalam bulan suci Ramadan. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Lalu ngapain kalau sudah ketemu bulan suci Ramadan? Nah, kalau kita tidak memahami filosofi tentang ayat ini, kita tidak memahami tentang filosofi puasa, perintah Allah tentang puasa, maka kita hanya melakukan ibadah puasa sebagaimana kata alim ulama, ya kita ibadah puasanya sama saja dengan orang yang lain, cuma menahan lapar dan dahaga saja. Ju' wal atos saja yang kita tahan. Padahal puasa itu bentuk ketaatan kita tanpa reserve kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa puasa itu tanda bentuk keredoan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya jangan pernah sia-siakan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita, apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salah satu di antaranya dari sekian banyak itu adalah dipertemukannya dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu hadirin pemirsa yang berbahagia, mari sama-sama kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk senantiasa meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nugraha selaku